Bicara Mercy, biasanya orang tuh yang paling takut adalah biaya perawatan. Beli mah gampang, ya kan? Mesinnya gimana sih? Ngerawatnya gimana sih, ya kan? Jadi walaupun mobil ini bisa dibilang harganya cuman 100 juta lebih dikit, tapi walaupun mobil ini udah 14 tahun, tetap masih terlihat enak dilihat dan terlihat mewah. Nah, nih, ini interiornya bisa dibilang secara desain sih sebenarnya desainnya biasa ya. Jadi nggak ada desain yang terlihat futuristis, modern, nggak. Ini desainnya ini sederhana banget loh. Tapi udah 14 tahun ya sampai sekarang ini, walaupun sederhana ini masih terlihat timeless guys. Dia ada beberapa ornamen yang bikin interior ini tetap terlihat mewah. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kali ini kita mau bahas sebuah sedan ya. Malu Mas Ban nyebutinnya, ini sedan yang murah banget guys. Harganya ini lebih murah dari LCGC second. Harga-harga Agya second guys. Murah banget. Ini adalah Mercedes-Benz W204 tahun 2010. Ini adalah Mercedes-Benz W204 tahun 2010. Jadi W204 itu keluar di range antara tahun 2007 sampai 2014 ya. Seingat Mas masih terakhir ini keluar di 14. Dan ini adalah varian yang secara body belum facelift. Jadi lampunya belum masih model lama ya. Kalau yang facelift kan dia bentuk lampunya berubah. Itu facelift itu sekitar di tahun 2012 atau 11. Mungkin teman-teman yang ingat bisa tambahin di kolom komentar, karena Mas Ban agak lupa juga. Ini adalah varian yang C200. Bisa dibilang ini adalah varian Mercedes-Benz yang paling bawah guys, yang paling murah lah ya, entry level. Tapi walaupun ini entry level Mercedes-Benz, tetap aja kalau teman-teman naik mobil ini ya, dari depan tetap aja guys, ini tongkrongannya Mercedes-Benz, ya enggak? Ini tongkrongannya ganteng. Dan bisa dibilang ini desainnya juga timeless ya. Walaupun mobil ini udah 14 tahun, tetap masih terlihat enak dilihat dan terlihat mewah. Ini adalah Mercedes-Benz generasi ketiga untuk tipe C-Class ya. C-Class generasi ketiga, kan C-Class kan dimulai dari W202 yang orang-orang mungkin kenalnya Cibo ya. Karena dulu tuh ada yang namanya C180. Terus generasi kedua itu W203 yang orang bilang mata kacang. Ya, emang matanya sih kayak kacang, jadi matanya nyambung gitu. Jadi kayak dua lampu yang disambung bulat-bulat gitu. Dan W204. Jadi kalau teman-teman mau cari mobil sedan dengan budget 100 juta lebih dikit guys. Karena W203 itu rata-rata banyak yang jual udah di bawah 100 juta. Bahkan ada yang jual 60 juta. Tapi semua balik lagi ke kondisi mobil ya. Mobil itu kondisinya seperti apa, ya kan? Kondisinya masih bagus, apa udah jelek, atau masih istimewa. Karena ini kilometernya ini masih berapa nih guys? Kita lihat guys, 75.000. Kilometernya masih 75.000. Jadi walaupun mobil ini bisa dibilang harganya cuman 100 juta lebih dikit, tapi apalagi kalau warna hitam ya, atau warna putih menurut Mas Ban. Jadi kalau Mercedes-Benz itu emang cocoknya dua warna doang. Kalau nggak hitam, putih. Ya silver ya masih boleh lah ya. Tapi silvernya sih Mas Ban jarang lihat. Kecuali yang 203 itu silvernya banyak dilihat. Dia lampunya udah Pro G ya. Udah Pro G, walaupun lampu jauhnya masih menggunakan bohlam. Di sini ada fog lamp, masih menggunakan bohlam. Memang terlihat masih simpel ya. Bahkan di depan ini nggak ada sensor parkir depan, apalagi kamera depan. Karena ini adalah mobil yang
tahun 2010. Yang bikin serunya itu logo Mercy-nya ini di tengah ini membesar gitu kan. Jadi apa ya, kesannya itu lebih sporty dibandingkan kalau logonya yang cuma lurus-lurus doang atau yang polos, terus logo Mercy-nya berdiri di sini. Bisa juga sih dipasang, cuman takutnya ada yang iseng dicopot gitu kan. Kecuali kan kalau Bentley, kalau kita parkir logo orangnya itu kan bisa masuk. Set, ya. Yeah. Bicara Mercy, biasanya orang tuh yang paling takut adalah biaya perawatan. Beli mah gampang, ya kan? Mesinnya gimana sih? Ngerawatnya gimana sih, ya kan? Terus kalau kita bisa beli, ya kan? Kalau pakai Agya misalnya, harganya mirip secondnya Agya. Kalau pakai Agya kan kita tinggal isi bensin, pakai tanpa beban. Kalau pakai ini, rasanya begitu nggak? Beli, ya kan? Pakai ke bengkel mulu. Orang kan takutnya kan kayak gitu kan, tapi tetap aja. Coba jemput Bokin pakai Agya sama jemput Bokin pakai Mercy, biar kata harganya ini lebih murah, beda guys, auranya beda. Oke, kita buka mesinnya guys, kita buka mesinnya. Ini mesinnya 1800 cc. Jadi C200 bukan berarti 2000 cc ya. Kalau zaman dulu C180 1800, C230 2300 gitulah ya. Jadi angka di belakangnya itu mencerminkan dari kapasitas mesin. Kalau sekarang enggak. Walaupun ini 1800 cc, mungkin cc-nya itu mirip-mirip sama Altis yang lama gitu ya. Ini tenaganya cukup besar di 184 horsepower dan torsinya 270 Nm. Widih, torsinya gede banget ya, 270 Nm. Dan yang ini, kebetulan yang ini 2010 ini udah CGI guys, ya kan, Charged Gasoline Injection. Jadi udah ada kayak turbonya. Kan ada yang versi lama kan yang kompresor ya, dia kayak supercharged. Kalau yang ini dia sudah turbo karena dia sudah CGI. Dan 1800 mesinnya terlihat lebar ya, terlihat padat banget. Konsumsi bahan bakarnya kalau mobilnya masih sehat ya, mobilnya masih sehat, teman-teman di dalam kota sih harusnya masih dapat 110. Kecuali lagi macet total, lagi banjir, atau ada truk kebalik ya kan, mobil nggak jalan, ya itu beda lagi ceritanya. Bisa lah di atas 111, 112. Ini cukup irit kok ya, di atas 112, 113 juga bisa jadi kalau memang jalan tol benar-benar kosong dan lancar. Karena bisa dibilang mesin C200 ini nggak boros guys, kecuali teman-teman buat kebut-kebutan gitu. Untuk spare part, ini dia spare part. Sebenarnya mobil Mercedes-Benz ini ya, walaupun ini adalah mobil Jerman, spare partnya itu kalau teman-teman bandingin sama mobil-mobil premium Jepang, nggak jauh beda guys. Bahkan cenderung sama atau lebih murah, tergantung spare part apa. Jadi spare partnya ini sebenarnya masih terjangkau buat kalangan kaum mendang-mending. Tapi balik lagi ya kan, teman-teman beli kondisinya seperti apa. Kalau teman-teman beli kondisinya busuk, ya kan, nanti hari ini rusak A, besok rusak B, besok rusak C, ya boncos. Pasti boncos lah kalau rusak terus. Tapi kalau teman-teman dapatnya kondisi yang bagus, yang memang yang terawat itu, tinggal nerusin rawat aja guys. Banyak juga yang cerita mobilnya nggak ada masalah, karena mobil ini tergolong cukup badak. Bahkan dibandingkan dengan kompetitornya E90 ya, orang masih banyak pilih ini, cukup badak. Walaupun secara handling ya kan, secara driving feeling emang BMW masih lebih enak dibandingkan Mercedes-Benz. Tapi dari segi perawatan normalnya ini harusnya lebih badak. Apalagi S90 pre-LCI itu transmisinya guys, kalau udah di atas 100.000 itu mekatroniknya sekalinya rusak, hari ini masih mahal. Terus ini firewallnya aja 2 lapis ya, jadi ini ada dinding lagi, dinding aluminium di sini. Kan ada dindingnya kan di situ kan biasanya firewall. Jadi
untuk memastikan kenyamanan, kekedapan ya kan. Jadi panas mesin nggak terlalu masuk ke dalam, performasi kan lebih bagus ya nggak. Bahkan mungkin suara mesin atau panas mesin nggak terlalu masuk ke dalam karena ini ada dinding tambahan sebelum dinding yang di bagian supir situ. Jadi ada double ya nggak. Nah, udah lengkap di sini ada ABS aktuator ya, jadi udah anti lock braking system. Terus kalau mau ngejumper di sini udah ada kutub akinya. Ini akinya diumpetin guys, tapi dia bukan aki di belakang kayak BMW. Ini akinya masih di depan. Cuman posisinya kalau nggak salah di sini nih. Dia agak ngumpet aja naruhnya. Ribet lah begitu. Kecepatannya 0 sampai 100 itu sekitar 9,3 detik. Berdasarkan pengujian orang. Kalau Mas Bay yang nyetir, nggak mungkin segitu. Masa cuma 9,3 detik. Kalau gue nyetir 0 sampai 100, 12 detik. Dari samping ini bisa dibilang memang kompak sedannya Mercedes-Benz ya, entry levelnya. Udah sedan varian paling bawah kan C, ini yang 200. Memang ini entry levelnya. Tapi menurut gua lo tetap dia aja kelihatannya Mercedes-Benz. Dari samping juga mewah, walaupun nih sedannya ini nggak gede-gede banget. Teman-teman kalau mau nyari yang sedan agak gede kayaknya Toyota Camry atau Accord dengan tahun yang sama itu sebenarnya ukurannya lebih besar itu ya. Lebih terlihat, kalau dari dimensi itu lebih terlihat VIP, tau nggak VIP? VIP, ya. Yeah. Cuman kalau turun dari situ, kalau bisa turunnya dari kursi belakang, jangan dari kursi supir. Kalau untuk naik Camry atau Accord, ya nggak? Karena emang tuh mobil tuh enaknya disupirin, beneran. Ya karena memang itu didesain kayaknya buat bos-bos Jepang, duduknya di belakang, pakai supir. Kalau ini duduk di depan, yang punya guys. Karena emang ini didesain bukan untuk menggunakan driver, sepertinya. Sotoy banget ya. Jadi dari samping tetap aja terlihat mewah. Apalagi kalau ngelihat yang masih standar dari ini, itu buat gua sebagai sedan mewah premium yang umurnya udah nggak muda, malah auranya keluar. Ini kan velgnya masih yang asli, ya nggak? Ini velgnya juga nggak gede-gede banget. Dia masih menggunakan ban 225, ya kan? Aspek rasionya 55, ring 16. Jadi ini tebel nih, 55. Kenyamanannya dapat guys. Kalau mobil Mercy emang di tipis-tipis ini tuh enak banget dilihat. Tapi kenyamanannya kurang. Yang kedua, ya jangan nangis kalau kaki-kakinya cepat kena gitu ya nggak? Dan ini sepertinya pemiliknya concern banget dengan mobil ini. Bannya aja masih dipakai Michelin. Pakai Michelin guys. Belakangnya juga Michelin. Berarti gantinya 4. Kadang-kadang ketemu yang kalau yang ngerawatnya udah ban botak depannya doang ya kan. Gantinya juga bukan Michelin, kadang-kadang Achilles lah atau apa, yang penting ada bannya gitu ya. Kalau ini orangnya masih ngerawat. Teknologi engine-nya memang yang CGA dia sudah blue efisiensi. Ya tagline aja, kayak Honda nyebutnya Earth Dream ya kan, atau Mazda nyebutnya Sky Active. Nah, Mercedes-Benz blue efisiensi. Memang ini mobil irit. Jadi sedan irit, nggak mahal, kelihatan orang kaya ya kan, dan muka lu seganteng Mas Ban jadi. Depan belakang pengeremannya udah cakram. Terus di sini ada list room-nya. Memang yang mau menegaskan ini adalah sebuah sedan mewah. Kalau teman-teman mau bawa roof rack ya, crossbar gitu, udah ada tempatnya guys. Udah ada bautnya di sini nih. Nah nih tuh, ini adalah baut crossbar, dia ada 4 biji. Jadi memang beli yang khusus Mercy nanti dibaut di sini. Jadi nggak perlu diikat-ikat gitu. Kalau teman-teman mau masang crossbar, apa mereknya? Crossbar. Bule. Tule. Sule kali. Itu komedian. Oh komedian. Jadi namanya Tule. Belakang guys. Bagian belakang. Mercedes-Benz memang bagian belakangnya aja memang desain aura premiumnya itu nggak luntur. Walaupun mobilnya udah 14 tahun coba. W204 dari belakang juga dia tetap terlihat premium. Dan memang mobil ginian nggak usah dipasangin aksesoris kayak orang pakai apa sih? Spoiler ya kan?
wing atau apa. Jelek guys. Kalau mau dipasang cukup satu detail yang kecil banget aja. Jadi kelihatannya emang udah manis. Bahkan desain lampunya, ini lampunya kalau teman-teman lihat masih bohlam loh. Diketawain sama mobil Cina sekarang. Mobil Cina sekarang itu udah full LED. Tapi walaupun dia pakai bohlam, dia punya desain, dia punya tekukan, dia punya motif mewah. Orang Jerman ini bisa aja gua kasih bohlam tapi tetap terlihat mewah gitu. Walaupun sampai 10 tahun lagi. 20 tahun lagi masih kelihatan mewah. 1000 tahun lagi udah nggak ada mobilnya. Ya itulah 1000 tahun lagi, ya kan? Ada logo C200 CGI, ada logo Mercy-nya. Memang untuk C200 ini ada juga yang varian-variannya ini variannya yang klasik ya. Terus ada juga yang variannya avant-garde, ya kan? Bahkan kalau yang setelah facelift itu ada yang varian juga edition C. Jadi itu semua sih kayak ke aksesoris ya. Balik lagi teman-teman kebutuhannya apa, mau lebih terlihat sporty atau pakai mobil Mercy sih basic aja, standar aja, apapun variannya tetap aja asik guys, ya kan? Cabe-cabean pada bengong ya kan? Biasa dijemput pakai bit karbu, wih jemputnya pakai Mercy. Di belakang tapi yang Mas Ban lucu, kebangetan nih sebenarnya nih orang Jerman di tahun segini. Masa lu nggak kasih sensor parkir? Di depan oke lah nggak dikasih. Di belakang juga dia belum ada sensor parkir belakang dan belum ada kamera mundur. Masih polosan aja. Tapi tetap aja Mercy, ya kan? Wow, ini pera tuh kenceng banget loh. Ya, dia udah ada pera, bukan hidrolik, ini pegas. Pegas. Jadi buat nahan pintunya juga. Bagasinya cukup besar. Mobil boleh kelihatan kecil, tapi ini bagasinya gede. Jadi kayak tas golf yang gede, koper yang gede, ya kan? Orang gede juga muat. Nggak percaya? Nggak percaya. Gua masukin lu bisa. Jangan gitu, Pak. Ya bagasinya besar. Terus di sini, ini kayak relay box aja. Jadi kalau mau periksa nyari relay atau sikring yang putus, gitu kan? Terus ban serepnya ada di sini nih. Ini bisa dibuka sebenarnya. Sebentar. Nah, jadi ini bisa digantung gitu. Ini ban serepnya. Oh, kampas remnya baru ganti tuh. Brembo. Wih, di modal ya kan. Kampas remnya Brembo. Kunci-kunci dongkraknya masih ada. Ban serepnya nih masih tebel ya. Ban serepnya juga Michelin, tapi velg kaleng. Wih, masih bagus loh ban serepnya. Terus tetap aja P3K-nya masih dari Jerman. Dari Jerman. Cuman guntingnya ini udah karatan nih. Dari zaman Nazi ya guntingnya. Terus kalau teman-teman pengen bawa barang panjang misalnya, ini tinggal tarik aja. Sama ini tarik. Ini bangku ini nekuk guys. Nekuk dia. Jadi dia nekuk bisa rata. Jadi bisa bawa barang yang lebih besar. Misalnya lagi bawa sepeda gitu kan. Cuman ya belakang jangan ada orang yang duduk. Nggak bisa guys. Dan ini masih komplit, ini juga masih ada segitiga pengamannya. Tuh. Dia naruhnya di sini. Simple aja guys. Tapi berkelas. Ini yang lebih messy lagi, kalau kita lihat interior. Ini interiornya tuh masih gurih banget. Seger gua ngeliatnya, kalau ngeliat mobil tua yang kondisinya masih seger gitu. Kayak ngeliat gua gitu kan. Ayo kita lihat interiornya. Nah, nih ini interiornya bisa dibilang secara desain sih sebenarnya desainnya biasa ya. Jadi nggak ada desain yang terlihat futuristis, modern, nggak. Ini desainnya ini sederhana banget loh. Tapi udah 14 tahun ya sampai sekarang ini walaupun sederhana ini masih terlihat timeless guys. Dia ada beberapa ornamen yang bikin interior ini tetap terlihat mewah. Untuk bahan joknya dia ini semi kulit ya atau artificial leather.
memang bawaannya. Setahu Mas Ban sih semi kulit, bukan kulit asli. Untuk pengaturan jok, untuk supir sih udah elektrik guys. Tapi yang lucu itu dia elektrik cuma untuk naik turun sama recliningnya doang. Tuh. Tapi untuk slidingnya, dia slidingnya masih manual. Mungkin untuk safety apa gimana ya orang Jerman. Jadi biar cepet sih. Kalau sliding pakai elektrik kan dia lama banget slidingnya. Dan materialnya ini adalah soft touch material. Sampai sini, bahkan sampai tutup laci ini juga soft touch material. Yang bikin mewah, walaupun kecil ya, ini ada keruman di sini, terus ada keruman di sini, keruman di putaran AC. Ini adalah untuk head unitnya, layar head unitnya. Parkir. Layar head unitnya kecil banget dan bisa ditutup. Tapi kalau yang udah facelift, dia desain dashboardnya beda, dia lebih sporty dan udah nggak ditutup lagi untuk layar head unitnya. Jadi simple banget. Di sini ada CD, ya kan, terus pengaturan radio segala macem. Untuk AC, ya, ini sih AC-nya guys belum digital, tapi dia dual zone. Jadi kanan dan kiri ini bisa disetel di temperatur yang berbeda. Keren banget ya. Dia ada dual zone. Dan ini tombolnya mayoritas masih utuh. Biasanya tulisan-tulisannya itu udah pada ngelupas gitu. Kayak ini kan udah mulai agak ngelupas, tapi ini overall hurufnya masih bagus guys. Dia belum ngelupas. Transmisinya udah otomatis, dia ada tipe sportnya juga di sini. Terus di sini ada lighter ya. Bahkan lighternya masih ada tuh. Kecil banget ya, ini lighternya asli dari Mercy. Bisa jadi power outlet atau lighter. Di sini juga masih ada asbak. Ini tuh asbak guys. Karena ini masih bisa ditutup, dorong aja. Tuh ditutup, buka. Tuh. Mewah banget. Nah, posisi sini lighter jadi tutup. Terus sini untuk bisa jadi cup holder juga, tapi ini kayak laci penyimpanan. Terus konsol boxnya di sini. Tapi nggak ada ventilasi AC-nya ya, jadi nggak bisa dinginin minuman. Oh ya, nggak bisa dinginin minuman guys. Simple, tinggal tutup aja. Ini naruh apa sih? Recehan ya sini ya. Tapi bisa diangkat sih. Gitu. Dan ini adalah pengaturan dari head unitnya. Jadi udah gini nih. Jadi mengaturnya track berapa ya kan, terus dipencet. Tuh. Kayak gitu. Back, mau back, segala macem. Jadi pengaturannya itu di sini. Jadi sambil nyetir kita tinggal gini-gini doang guys. Dan ini juga bisa jadi armrest. Nyaman banget ya. Tetap aja nyaman banget loh naik Mercy. Tapi dia untuk kunci udah mulai magnetik ya. Jadi nggak ada anak kuncinya yang bergerigi, nggak ada. Ini full sensor doang. Jadi nggak, duplikatnya harus Mercy gitu. Kalau di duplikat tukang kunci, ini kembangnya mana mas? Ya kan. Tinggal dicolok. Dia kalau bukan kuncinya dia nggak ngerespon begitu dicolok. Tapi kalau kuncinya dia ngerespon. Bahan bisa diputar. Sekarang kita hidupin aja guys. Push. Suaranya masih halus. AC-nya dingin. Untuk pengaturan lampu, ini nggak ada tuas ya sebelah kanan ya. Teman-teman di sebelah kanan tuh nggak ada tuas apa-apa. Biasanya kalau mobil Jepang kan tuas sen atau lampu. Dia udah nggak ada. Sennya itu adanya di sebelah kiri ya. Ini di sebelah kiri untuk sen, termasuk untuk ngedim dan termasuk pengaturan wiper. Jadi all in ada di tuas sebelah kiri, wiper dan lampu sen sama dim. Kalau nyalain lampu dia di sini. Ini untuk auto lamp. Jadi kalau gelap nyala sendiri, lampu kecil, ini lampu jauh. Tinggal diputar aja guys. Terus ini adalah pengatur ketinggian lampunya. Jadi lampunya mau naik, mau kurang tinggi atau mau direndahin, dia ada manual leveling yang setelannya di sini. Di sini ada cruise control, udah komplit. Terus ini simple banget ya. Tuh. Desain speedometernya tuh simple banget tapi sporty gitu. Keren banget. Di sini juga ada steering switch yang memang ini cuma untuk pengaturan volume audio sama ini doang nih, multi information display ada di tengah.
Jadi kecepatan ya kan, terus servisnya berapa kilo lagi. Nah terus kayak pengaturan ini trip meter sama odometer ya kan. Terus konsumsi bahan bakar 9,2 liter per 100. Lumayan irit juga sih, ini pemakaiannya akumulatif ya. Terus sisa bahan bakar bisa menempuh 86 km. Simple. Audionya juga masih standar Mercy, tapi standar Mercy dia udah bagus loh. Terus kalau rem parkir, rilisnya ini. Terus ngeremnya di kaki, rilisnya ini guys. Nah, ini juga soft touch. Materialnya ini soft touch sampai sini. Ini dari lapis bahan. Sampai sini nih, ini hampir overall soft touch panel. Di sini juga ada lampunya. Ini ada lampunya. Tuh. Jadi mewah ya, lampunya ada di sini. Ini lampu baca nih. Oh, ini off tuh, nyala dia. Ya kan? Tuh. Nyala, tapi masih apa ya? Masih pakai bohlam. Belum LED. Kita tutup lagi, guys. Oh. Rapih ya, begitu ditutup kayak nggak ada head unitnya. Tetap aja mewah loh. Nggak bisa dibohongin. Yang namanya Mercedes-Benz. Bahkan speaker standarnya menurut Mas Ban suaranya udah cukup gurih, udah cukup empuk. Dibandingkan tipe yang di atasnya kan menggunakan speaker yang udah branded. Oke guys, duduk di bangku baris belakang. Ini gundukannya gede karena penggerak belakang. Jadi sini ada propeller staff nih. Jadi kalau yang duduk di tengah, lu kakinya harus ngangkang. Satu di sini, satu di sini. Karena ini ada gundukannya. Terus, nah ini mobil tahun 2010 ya. Hampir nggak ada yang namanya cup holder, bottle holder. Jadi bahkan di depannya juga rancu tuh, ya kan, itu bisa jadi cup holder atau enggak kalau ini dibuka gitu. Jadi kayak penyimpanan, jadi nggak ada yang bener-bener cup holder. Termasuk di door trim juga nggak ada, walaupun dia materialnya mewah, nggak ada. Tapi kalau gua buka di sini, nah ini ada laci tuh. Biasanya kan ada cup holder di sini ya, dua. Sini ada laci, dan ini kalau kita buka baru ada cup holder di sini. Jadi cuma ketemu di belakang, itu pun di sini. Ini pun kalau anak kecil ngeri-ngeri sedap guys, takutnya rawan patah. Kalau gue sih mendingan jangan dipakai kalau ada fitur kayak gini. Tuh, daripada patah. Kecuali lagi nggak sama anak kecil, ya kan? Nah, kalau ini ditutup nggak ada cup holder. Tapi di belakang ada outlet AC, ya, jadi adem juga. Di sini juga ada power outlet 12 volt. Jadi kayak power outlet USB belum ada ya mobil-mobil tahun segini. Paling cuma 12 volt aja. Jadi teman-teman beli adapternya sendiri. Simple banget ya. Tapi enak, duduk di belakang sih tetap enak, tetap nggak terasa sempit, tetap terasa cukup lega. Oh yes, sekarang kita cobain aja mobilnya. Posisi duduknya sih ya nyaman ya. Walaupun tetap aja Mercy W204 ini antara setir sama duduk emang agak ke kiri sih gitu. Sama ini juga, dia nggak pas center. Di generasi setelahnya juga Mas Ben temuin begitu guys. Nggak tahu kenapa ya, mungkin orang Jerman sukanya begini kali. Terus untuk penyetelan setir ini walaupun belum elektrik, nah panjang juga dia untuk tilt dan teleskopiknya. Jadi bisa disetel yang paling nyaman. Terus kalau teman-teman nyari, ya kan, yang pasti cari yang metiknya masih asik, gini kan, scriptingnya masih bagus. Terus kalau digeber, oh masih enak guys. Perpindahan giginya juga nggak nyentak. Karena kita coba rute yang agak keluar dari sini ya. Wah, itu masih dingin banget itu jendelanya. Mana mati nih setelannya nih. Bentar. Sampai keluar embun guys, ininya AC-nya di bagian jendela.
W204 ini emang kompetitornya tuh E90 ya, BMW. Cuman kalau teman-teman mau pilih 204 atau E90, ada beberapa kelebihan kayak misalnya kalau kita akselerasi, handling, ya kan, driving feeling. Menurut Mas Ban sih E90 emang lebih enak. Tapi E90 tahun segini, apalagi kalau teman-teman beli yang pre-LCI, itu rata-rata mekanya guys, mekatroniknya itu kalau rusak sampai hari ini nggak tahu kenapa masih mahal, dan itu lumayan, dan kasusnya cukup sering masalahnya. Jadi kenapa sih untuk W204 lagi E90 mekanya itu orang bilang ringkih, ya memang kasusnya itu bukan 1-2, banyak gitu yang sering kena. Jadinya banyak orang juga pilih Mercedes-Benz W204. Dari desain aja emang udah beda. Kalau ini kan desainnya emang lebih elegan. Kalau E90 dia punya desain memang lebih sporty ya. Jadi mukanya itu emang mukanya ya lebih kelihatan nakal gitu ya. Kelihatan garang dibandingkan 204. Kalau kenyamanan ya bisa dibilang 11-12 ya guys. Tapi kalau mau lebih nyaman sebenarnya mending W203. 203 emang sedikit lebih empuk dibandingkan yang 204. Tapi mungkin Mercedes-Benz setting karakter 204 ini supaya lebih apa? Lebih pada saat kita ngebut ya kan, dia lebih enak. Jadi lebih stabil ya kan, body roller lebih kecil. Makanya suspensinya mungkin di setting sedikit doang ya, sedikit lebih keras dibandingkan dengan generasi sebelumnya W203. Tapi overall mobil ini sih masih fun to drive guys, dengan budget segini ya kan. Karena teman-teman bisa cek sendiri di marketplace 204 harganya berapa. Harganya itu jauh di bawah 200 juta ya. Range-nya memang kisarannya masih di antara 150, bisa 160, 170, atau bisa 140 atau 130. Kenapa gapnya lebar? Ya Mercedes-Benz, balik lagi kondisi mobil ya kan, salah pilih mobil, banyak penyakit, ya itulah bikin orang kapok piara Eropa. Kok piara Eropa sakit terus, masuk bengkel terus? Ya teman-teman dari awal aja udah salah pilih bahan. Makanya pilih bahannya juga yang masih bagus ya kan, kelihatan dari interiornya yang masih rapi, masih bersih, kilometernya masih relatif lebih rendah, ya pasti mobilnya insya Allah nggak akan banyak bawa masalah. Kalau mobil nggak banyak bawa masalah, ya pasti dipeliharanya juga enak guys. Karena nggak sedikit juga kalau teman-teman yang miara mobil beginian itu badak juga. Dalam arti nggak banyak rewel ya, nggak banyak rusak, cuman perawatan harian apa sih, ganti filter, ganti oli, udah pakai harian, nggak pernah ada masalah. Tapi balik lagi ke kondisi mobilnya sama kondisi pajaknya. Ada mobil bagus, kok harganya murah, pajaknya mati 10 tahun. Sama aja guys. Ya nggak? Pajaknya mati 1 periode 5 tahun, sama aja. Ini pajaknya kurang lebih di bawah 4 juta masih. Jadi masih nggak terlalu mahal juga ya. Karena pajak-pajak mobil sekarang, mobil Jepang sekarang juga udah 3 jutaan. Enak guys. Ini kita rasain sih buat dibawa sendiri enak. Mobilnya juga nggak terlalu besar. Dibandingkan bawa Camry ya, bodinya lebih gede, ya memang masih lebih enak bawa W204 nggak gede. Dan kalau naik 204 kita nyetir, insya Allah guys nggak dikira supir. Silakan ambil tiket. Silakan masuk. Mumpung kosong, kita coba mau geber. Wah asli, masih enak ini tenaganya. Karena ini powernya lumayan, 187 horsepower. Sorry, 184 horsepower.
torsinya juga lumayan 270 Nm, ya maklum lah. Kalau mobil ini emang enak juga dibawa ngebut. Ya walaupun ngebut, kita coba mau muter di sini nih. Kita pengen tahu body rollnya tuh kayak gimana. Oh iya, masih enak guys. Stabil. Kebetulan ini juga mobil teman Mas Ban. Kalau teman-teman berminat, tinggal cek aja, nomor ada di deskripsi. Teman-teman tinggal telepon aja, lihat langsung, cobain aja. Nomor ada di deskripsi. Oke guys, jadi kalau punya duit 100 jutaan lebih dikit, mau beli apa? Mau beli limo dimodifikasi, pintu buka ke atas, pakai facelift Thailand, atau mau beli Agya, beli Brio, atau Mercedes-Benz. Ya lumayan lah ya. Ini pasarannya kan seperti yang tadi Mas Ban bilang, udah nggak terlalu mahal ya, 100 juta lebih sedikit. Jadi range-nya di sekitar 150, bisa up bisa down. Untuk yang model kayak seperti ini ya kan, bisa lebih dari 150, bisa juga di bawahnya. Semua balik lagi ke kondisi mobil ya kan, kilometer dan kondisi pajaknya mati atau hidup segala macam. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol share. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Jan.